Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Sebelum saudara menyaksikan video-video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman saudara. Nah, hari ini saudara, saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada saya dan saudara berkaitan dengan badai, dalam hal ini virus corona, pandemi COVID yang sedang kita alami hari-hari ini saudara. Ya, makin hari makin meningkat dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergantung kepada Sang Pemilik kehidupan, bergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Semua kita punya doa yang sama saudara, biar COVID ini cepat selesai, tapi biar kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita tidak tahu kapan COVID ini selesai, tapi yang harus saya dan saudara lakukan adalah mengikuti protokol kesehatan, disebut sebagai 3M saudara ya, mencuci tangan, ya, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya mau sampaikan ini saudara, bahwa manifestasi dari orang yang takut akan Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Misalnya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jikalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menuruti perintah Tuhan. Nah, dalam hal ini, saudara yang kekasih, taat aturan pemerintah di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara yang kekasih. 3M tadi, saudara. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Mari kita ikuti itu, saudara yang kekasih. Kita ikuti aturan yang ada. Jangan melawan pemerintah. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita melawan pemerintah, sama dengan kita melawan Allah. Begitu. Nah, bagaimana mungkin di satu sisi kita bilang kita punya iman, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi di sisi yang lain kita melawan pemerintah dengan tidak saudara, memakai masker, ya, tidak mencuci tangan, menjaga jarak, ya, di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini. Tidak bisa saudara, kita harus mengikuti aturan pemerintah. Misalnya dikatakan dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudara, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, saudara yang kekasih, ciri dari orang yang mengasihi Tuhan ya ini saudara, menuruti perintah Tuhan, ya, taat aturan pemerintah. Yang kedua saudara, manifestasi dari orang yang takut Tuhan adalah bijak dalam bersikap atau bijak dalam bertindak di tengah-tengah virus corona seperti ini saudara ya. Karena ada orang-orang tertentu yang virus corona lagi meningkatnya saudara, tapi mereka bilang jangan takut, kita punya iman. Iya, punya iman, tapi jangan coba Tuhan. Makanya dikatakan dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat yang ke-12 bunyinya sama. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi tidak hanya kita beriman saja saudara, tapi juga bijak dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang Tuhan mau saudara. Jangan sama seperti salah satu tokoh agama, salah satu penceramah, Ustadz Yahya Waloni, yang justru mengajarkan para jemaahnya untuk tidak menggunakan masker saudara. Misalnya dalam video ini, dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar aku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Nah, dalam video ini saudara, Ustadz Yahya Waloni berkata bahwa dia tidak akan menggunakan masker sekalipun ditembak. Saudara kan tahu ya, menggunakan masker ini anjuran pemerintah yang tujuannya baik buat diri kita sendiri saudara, ya, dan juga baik untuk orang lain. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya saudara. Ya, dalam hal ini menggunakan masker tujuannya baik buat kita, baik juga buat sesama. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus mengasihi sesama kita manusia. Kalau Pak Ustadz Yahya Waloni tidak mau menggunakan masker, itu artinya Pak Ustadz Yahya Waloni sedang melawan pemerintah. Dan orang yang melawan pemerintah pasti ada hukumnya untuk orang tersebut. Begitu ya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, Pak Ustadz Yahya Waloni, suarakanlah hal yang baik dalam ceramah-ceramah Anda, agar para jemaah mengerti dan menggunakan masker, bukan malah tidak menggunakan masker yang dalam hal ini melawan aturan pemerintah. Tidak boleh seperti itu Pak Ustadz ya. Kalau ada ustadz kena corona, berarti ustadz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai, jangan berapa saya bicara. Yang berikut saudara,
Ustadz Yahya Waloni berkata bahwa virus corona hanya menyerang orang-orang yang munafik. Nah, kalau saudara nonton infotainment atau saudara lihat di YouTube, saudara, ada beberapa ustadz-ustadz yang terkena virus corona juga. Apakah mereka termasuk orang yang munafik? Untuk itu Pak Ustadz Yahya Waloni, berhati-hatilah dalam berceramah, berhati-hatilah dalam berbicara. Karena takutnya apa yang Anda katakan justru berbalik kepada Anda sendiri. Dalam beberapa hari ini, saudara, saya lihat di YouTube ada kabar tentang Ustadz Yahya Waloni terkena virus corona. Entah benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi seandainya kalau benar Pak Ustadz terkena virus corona, maka Pak Ustadz termasuk orang yang munafik seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz sendiri. Untuk itu, berhati-hatilah dalam berceramah, berhati-hatilah dalam menyampaikan sesuatu kepada para jemaah. Kalau bisa, sampaikanlah hal-hal yang baik, ya, sampaikanlah hal-hal yang positif. Apalagi ada virus corona seperti ini, mari Pak Ustadz Yahya Waloni, ya, suarakan apa yang dikatakan pemerintah, 3M, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sampaikanlah itu. Jangan justru menunjukkan sikap melawan pemerintah, dan itu sikap yang kurang baik Pak Ustadz Yahya Waloni, ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan teladani sikap daripada Ustadz Yahya Waloni yang melawan pemerintah. Kita harus mengikuti aturan pemerintah yang tujuannya baik untuk diri kita sendiri dan juga baik buat orang lain. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.